Selamat datang kembali di RN Entertainment. Hari ini kita akan melanjutkan review IHSG part yang kedua, yaitu dari tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2020. Yang pertama kita melakukan overview, di mana sepanjang pekan ini, ya dari 28 September itu sampai 2 Oktober kemarin, indeks kita, indeks harga saham gabungan turun hanya 0,38%. Di pekan sebelumnya itu turun hampir 2% lebih, tapi di pekan ini turunnya hanya minus 0,8%. Artinya apa? Artinya indeks kita mulai lebih baik ketimbang pekan sebelumnya, di mana asing net sell-nya itu mencapai 1,5 triliun kurang lebih di semua pasar. Ini juga lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di 2 triliunan lebih. Kemudian kita lihat apa sih isu atau sentimen-sentimen yang masuk selama sepekan ini yang mempengaruhi kinerja dari IHSG. Yang pertama kita lihat dari yang lokal dulu, di mana dalam CNBC di situ Bank Dunia ada menyebutkan bahwa Omnibus Law yang akan disahkan oleh pemerintah itu, dalam artian Bank Dunia itu menilai reformasi regulasi berbagai macam di usaha ini sebenarnya tepat untuk mendorong perekonomian di tengah pandemi. Tapi Bank Dunia menyebutkan bahwa RUU Omnibus Law ini bisa merugikan, ya, terutama dalam hal sumber daya alam, di mana undang-undang dan kebijakan ini berisiko menimbulkan efek spoil over bagi masyarakat. Jadi kita tahu sendiri bahwa Omnibus Law ini digagas oleh pemerintah, kemudian diajukan ke DPR, namun masih banyak masyarakat yang belum setuju dengan disahkannya Omnibus Law. Seperti kita tahu bahwa banyak sekali demonstrasi agar Omnibus Law ini tidak disahkan oleh pemerintah dan DPR. Tapi sepertinya bahwa undang-undang ini, rancangan undang-undang ini punya titik terang untuk disahkan, ya. Semoga pemerintah, DPR juga bisa mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian dari lokal, ya, sentimen lokal yang juga memperberat pergerakan dari indeks harga saham gabungan itu, yaitu adanya muncul data dari Badan Pusat Statistik, di mana melaporkan terjadi deflasi lagi, ya. Ini merupakan deflasi yang ketiga secara beruntun, ya, mulai dari bulan-bulan sebelumnya. Artinya apa? Artinya daya beli dari masyarakat di Indonesia ini sangat rendah, ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu terakhir kalinya mengalami deflasi panjang itu dari Maret sampai September itu di tahun 99. Sebenarnya dalam kondisi normal, inflasi yang rendah atau bahkan deflasi itu sebenarnya bagus, ya. Tapi yang jadi masalahnya adalah deflasi kali ini itu bukan karena pasokan barang dan jasa yang memadai, tetapi lebih akibat lemahnya permintaan. Daya beli lesu, konsumsi ambles. Nah, situasi yang memaksa dunia usaha untuk menurunkan harga, mengorbankan laba asal barang bisa terjual. Nah, ini situasi semacam ini bukan sebuah cerminan ekonomi yang sehat. Nah, ini dilihat oleh pasar bahwa sesuatu yang memang sangat dikhawatirkan. Kemudian sentimen dari lokal berikutnya adalah pemerintah melalui DPR mengumumkan bahwa akan menyuntik dana senilai 22 triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya yang kemarin ada kasusnya. Nah, dana ini akan digunakan sebagai penyetoran modal untuk pembentukan perusahaan baru, yaitu IFG Life, yang langsung berada di bawah holding asuransi BUMN, yaitu BPUI atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Katalis ini, ya, semoga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya dalam dunia asuransi, lebih tepatnya untuk
asuransi jiwasraya atau asuransi milik pemerintahan. Kemudian kabar baiknya juga Pak Luhut ya menyebutkan bahwa mereka ingin vaksinasi COVID-19 ini bisa dipercepat, kalau bisa di November itu jauh lebih baik, walaupun pemerintah masih punya beberapa regulasi-regulasi yang yaitu salah satunya adalah emergency use authorization yang harus dilalui oleh pemerintah kita agar vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita doakan bahwa semoga vaksinasi ini bisa berlangsung lebih cepat dari target agar ketika kesehatan telah pulih, maka fokus pemerintah sekarang adalah bagaimana membangkitkan kembali ekonomi yang telah minus. Kemudian kita beralih ke regional. Beruntungnya di saat semua negara mengalami resesi, ada satu negara ya yang berada di Asia Tenggara yang masih mencatat kinerja yang bisa dibilang luar biasa, walaupun tidak terlalu besar, tapi di saat semua negara minus, PDB-nya dia masih tumbuh 2,62% di kuartal 3, yaitu negara Vietnam. Jadi kita bisa dibilang bahwa Vietnam adalah salah satu negara pemenang yang berhasil mengalahkan COVID, namun juga bisa memperjuangkan ekonominya. Nah, ini suatu pencapaian luar biasa dan semoga bisa menjadi penyemangat negara-negara tetangga termasuk Indonesia agar bisa terus semangat berperang melawan pandemi sehingga ekonomi kita sendiri bisa pulih kembali. Kita lanjut ke sentimen global yang mempengaruhi pergerakan indeks kita selama sepekan, di mana ada berita bahwa Allianz Group ya, khususnya yang mengelola dana pensiun, itu dituntut oleh mereka yang telah menyimpan dananya di situ, di mana katanya Allianz dianggap gagal melindungi investasi mereka selama krisis yang terjadi akibat dampak pandemi virus corona. Jadi berbagai gugatan hukum dari dana pensiun ini ramai diajukan, kurang lebih nilainya sekitar 59,2 triliun. Nah, ini juga mempengaruhi pergerakan Wall Street, di mana Wall Street ini juga punya efek kepada indeks kita. Tapi yang paling menarik di penghujung pekan adalah ketika Presiden Amerika Donald Trump mentweet bahwa dirinya dan istrinya positif corona. Nah, ini langsung membuat indeks berguguran. Jadi indeks kita yang masih bergerak di range 0,4 sampai 0,6%, tiba-tiba di sesi 2 langsung amblas 1,68%. Kemudian Dow Jones Futures juga amblas. Hampir semua negara, ketika Donald Trump mengumumkan itu, hampir indeks di semua negara berjatuhan. Kemudian gold naik, minyak tergelincir, yang akhirnya membuat kepanikan termasuk di bursa saham kita. Tapi yang menjadi menariknya adalah asing di hari Jumat itu secara foreign flow hanya mencatatkan net sell 49 miliar lebih. Artinya apa? Artinya yang lebih panik justru investor lokal. Sehingga teman-teman bisa perhatikan ketika sesi 2 itu indeks sempat turun sampai 1,68%, kemudian menjelang close-nya hanya ditutup 0,87%. Ini juga sedikit dibantu sebenarnya dari Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat itu mengesahkan paket bantuan fiskal senilai 2,2 triliun. Tetapi dari Republik sebenarnya masih belum setuju karena nilai tersebut dianggap cukup berbahaya ya bagi sebuah perekonomian negara karena terlalu besar sekali. Partai Republik itu menginginkan, kalau tidak salah, Donald Trump dari 1,2 triliun US dollar dia mau naikkan di atas 1,5 triliun, tapi tidak mau melebihi 2 triliun. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan dan semua investor di Wall Street maupun di berbagai dunia itu sedang menunggu apa keputusan bantuan fiskal ini, seberapa nilainya.
dan itu yang akan menjadi penggerak indeks di pekan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat pergerakan IHSG untuk minggu berikutnya menggunakan chart dari The Golden Cross. Oke, kalau kita lihat secara chart, IHSG sendiri kemarin ditutup di 4926,7 sekian, namun dibulatkan jadi 4927. Di mana teman-teman bisa perhatikan dia masih bertahan kuat di atas PBL atau support terkuatnya di 4820. Jadi selama dia masih bertahan di atas 4820, indeks kita masih dibilang aman. Dan juga indeks kita pergerakannya sudah jauh lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini kita punya dua support, yaitu support white line dan support gray line 4841 dan 4855, yang harusnya indeks ini bisa bertahan minimal di situ dulu. Jadi secara jangka menengah kalau indeks bisa kuat bertahan di situ, maka dia punya peluang besar menguji 5010 dan menguji 5187. Tapi kalau misalkan ada sentimen yang buruk sekali di pekan depan, maka indeks harus berjuang kuat bertahan di 4820. Karena kalau tidak, maka dia akan menuju ke 4755, yang mana itu adalah 40 hari harga terendah dari indeks harga saham gabungan kita. Setelah teman-teman melihat pergerakan indeks untuk pekan depan, maka kita tinggal menunggu sentimen-sentimen apa yang bisa mempercepat ya pergerakan indeks bisa naik. Semoga Donald Trump dan istri kesehatannya tidak terlalu buruk ya. Jadi masih tetap bisa bekerja. Kemudian kalau lebih bagus bisa berangsur pulih. Itu yang ditunggu pasar. Kalau itu berhasil, maka market pasti bisa naik. Tapi berikutnya juga adalah kita masih menunggu juga katalis-katalis positif atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Salah satunya adalah pajak 0% untuk kendaraan, itu yang masih bergulir dan semua orang sedang menunggu. Kalau itu berhasil disetujui oleh Kementerian Keuangan bersama DPR, saya kira indeks akan bergerak positif untuk minggu depan. Mungkin sekian dulu review IHSG part yang kedua hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dalam mempertimbangkan saham-saham mana yang harus dibeli di hari Senin. Sampai jumpa dan semoga membantu.